Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perumusan teori akuntansi berdasarkan pendekatan regulators. Di sini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ardisa Pindadita Madani dengan 3 NIM akhir 241. Yang kedua ada Arianti Dwi Agustin dengan 3 NIM akhir 259. Yang ketiga ada Siti Fakuromah dengan 3 NIM akhir 221. Dan terakhir saya sendiri Adibayu Setiabudi dengan 3 NIM akhir 247. Perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris. Perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris berfokus pada pembentukan standar dan regulasi yang dilakukan oleh otoritas berwenang, seperti badan pemerintah atau lembaga standar akuntansi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan aturan akuntansi yang konsisten, dapat diandalkan, dan dapat diterapkan secara luas oleh perusahaan serta organisasi. Karakteristik pendekatan regulatoris. Yang pertama, dibentuk oleh otoritas berwenang. Yang kedua, bersifat wajib bagi semua perusahaan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pada pelaporan keuangan. Yang ketiga, dibuat berdasarkan kepentingan publik untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Yang keempat, mengurangi ambiguitas karena dengan adanya aturan yang jelas diharapkan dapat mengurangi subjektivitas dalam penyusunan laporan keuangan. Contohnya adalah PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK IAI. Hakikat standar akuntansi. Pengertian standar akuntansi. Standar akuntansi adalah seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan akurat, transparan, dan dapat diandalkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Standar ini menjadi landasan bagi para akuntan dalam menentukan metode akuntansi yang tepat serta menjamin konsistensi dan komparabilitas laporan keuangan. Aspek utama hakikat standar akuntansi. Prinsip yang berlaku memakai GAAP. GAAP adalah prinsip dan pedoman akuntansi yang diterima secara luas dan dijadikan standar dalam penyusunan laporan keuangan. GAAP memiliki karakteristik utama antara lain yang pertama relevansi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua keandalan atau reliability, yaitu informasi keuangan harus dapat dipercaya dan dapat diverifikasi. Komparabilitas atau comparability adalah laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode dan antar perusahaan. Yang terakhir konsistensi, yaitu perusahaan harus menggunakan metode akuntansi yang sama dari waktu ke waktu agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Selanjutnya aspek utama hakikat standar akuntansi yang kedua yaitu sumber standar akuntansi. Standar akuntansi dikembangkan oleh berbagai organisasi di tingkat nasional dan internasional. Beberapa lembaga yang menjadi sumber utama standar akuntansi antara lain yang pertama Financial Accounting Standard Board, yaitu lembaga di Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengembangan GAAP di Amerika Serikat. Yang kedua International Accounting Standard Board, yaitu lembaga yang menetapkan standar akuntansi internasional IFRS yang digunakan oleh berbagai negara. Yang ketiga, Accounting Principles Board, yaitu lembaga yang pernah bertanggung jawab atas standar akuntansi di Amerika Serikat sebelum digantikan oleh FASB. Yang terakhir, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI adalah lembaga di Indonesia yang mengembangkan standar akuntansi keuangan SAK yang sebagian besar telah mengadopsi dari IFRS. Aspek utama hakikat standar akuntansi yang terakhir yaitu konseptualisasi standar akuntansi. Tujuan konseptualisasi standar akuntansi adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik. Konsep ini ada dua, yang pertama deskriptif, yaitu menjelaskan praktik yang ada berdasarkan kebiasaan atau norma yang telah digunakan secara luas dalam dunia bisnis, dan yang kedua preskriptif, yaitu menentukan praktik yang ideal berdasarkan konsep teori dan prinsip dasar akuntansi. Yang berikutnya yaitu tujuan penetapan standar akuntansi. Penetapan standar akuntansi memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan itu berkualitas tinggi, transparan, dan dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan.
Jika tujuan ini dijabarkan, yang pertama yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi memastikan bahwa perusahaan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan dapat dipercaya, meningkatkan akuntabilitas manajemen kepada pemegang saham, kreditor, dan juga regulator dengan menyediakan informasi yang dapat diaudit dan diverifikasi. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Investor, kreditor, dan juga pemangku kepentingan lainnya membutuhkan laporan keuangan yang andal dan relevan untuk mengambil keputusan ekonomi. Informasi keuangan yang disusun sesuai standar memungkinkan pengguna untuk menilai kinerja atau prospek perusahaan dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan perbandingan atau comparability antar perusahaan. Standar akuntansi yang seragam memudahkan perbandingan laporan keuangan antara berbagai perusahaan, baik dalam satu industri maupun lintas industri. Investor dan juga analis dapat lebih mudah menilai kinerja keuangan dan efisiensi operasional suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Yang selanjutnya ada mendukung integrasi pasar keuangan global. Dengan adanya standar internasional seperti IFRS, perusahaan dapat lebih mudah mengakses pasar modal global. Nah, juga mempermudah perusahaan multinasional dalam menyusun laporan keuangan yang dapat digunakan di berbagai negara tanpa harus menyesuaikan dengan aturan yang berbeda-beda dari setiap negara tersebut. Tujuan yang terakhir adalah mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nah, standar akuntansi ini menetapkan aturan ketat terkait pengakuan, pendapatan, pencatatan aset dan liabilitas, serta pengukuran laba dan rugi. Ini membantu mengurangi kemungkinan memanipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, kesimpulannya, standar akuntansi adalah fondasi penting dalam dunia bisnis dan keuangan karena menjamin bahwa laporan keuangan disusun dengan prinsip yang jelas dan dapat dipercaya. Berbagai regulator risk memainkan peran kunci dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan dalam laporan keuangan. Nah, dengan adanya standar akuntansi yang diterapkan secara luas, laporan keuangan menjadi lebih berguna bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sekian penjelasan materi dari kami semua. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.